Mereka kita. Teman Jawa. Teman Jawa Raffi, yuk. Monggo Kak Dina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Ahmad Sotwaini dengan MPM 2354046. Di sini saya akan mengajar kelas 6. Kita tolong kerjasamanya ya teman-teman. Oke. Dan materinya adalah provinsi di Indonesia. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mohon ketua memimpin doa. Ya, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua masuk, Bu. Sebelum mulai pelajaran, disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan di mejanya masing-masing kita akan melakukan e-briefing dengan mendengar instruksi dari saya. Ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Bu. Apa aja barangnya, boleh pulpen, buku. Ini boleh, Bu. Boleh. Kalau ibu bilang lihat, dilihat aja. Kalau ibu bilang dipegang, itu kita pegang, gitu ya. Kalau ibu bilang ambil, diambil gitu ya. Ya, boleh, Bu. Siap semua? Siap. Dilihat, diambil, dilihat, diambil, diletakkan. Oke, terima kasih ya. Kita sudah siap mulai pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Nah, mengapa Indonesia memiliki banyak provinsi? Karena luas, Bu. Luas. Boleh, Mas, Bu. Tisu belakang. Tisu belakang. Nah, wilayah Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Nah, ada yang tahu provinsi di Indonesia apa aja? Saya, Bu. Ya. Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Barat. Oke. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, terus ada lagi? Jakarta. Oke. Kalimantan. Ya, Kalimantan juga ada. Lampung. Terus NTB. Papua. NTB. Nusa Tenggara Barat. Ya. Kemudian ciri-ciri dari wilayah provinsi itu terdiri dari ibu kota, kemudian kondisi alam. Nah, biasanya kondisi alam di sini biasanya ada di pantai, pegunungan gitu. Terus manfaat dari terbentuknya provinsi adalah memudahkan jawab
pengelolaan sumber daya alam di daerah. Nah, di sini ada gambar peta ya teman-teman. Iya, Bu. Kemudian ada pembelajaran wilayah provinsi di Indonesia itu tadi terdiri dari berapa provinsi teman anak-anak? 38. Nah, terdiri dari Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Kemudian ada Pulau Jawa. Nah, ada yang tahu Pulau Jawa itu provinsinya apa aja? Jakarta, Banten, Jawa Ya. Tengah, Jawa Timur, Jawa Jawa Barat. Barat, DIY. Kemudian ada Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian ada Pulau Papua. Pulau Papua terdiri dari Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Dan ada juga Pulau Maluku, ada juga Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah ke luar provinsi? Pernah. Mana? Bali. Bali. Baru aja. Baru aja, Bu. Swiss. Kemarin malah. Ini baru sampai. Kemudian ada ibu kota ya teman anak-anak. Nah, ibu kota itu terdiri dari ibu kota Aceh itu di ibu kota Banda Aceh, terus Sumatera Utara ada di Medan, Sumatera Selatan ada di Palembang, kemudian Sumatera Barat ada di Padang, kemudian Jawa Barat ibu kotanya di Bandung, Jawa Tengah ada di Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta ada di Yogyakarta, Jawa Timur ada di Surabaya. Baik, dari sini apakah ada materi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Ibu akan memberikan lembar kerja yaitu tugas kelompok di 2 kelompok. Silakan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai?
Baik, ini presentasi dari perwakilan kelompok. Silakan dibaca dari kelompok pertama. Maju nggak? Boleh, silakan. Mengapa Indonesia perlu dibagi menjadi beberapa provinsi? Karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga perlu dibagi agar mungkin diatur dan dijalankan. Mari tepuk tangan untuk Mbak Amelia. Kemudian kelompok 2. Apa manfaat pembagian wilayah provinsi bagi masyarakat? Manfaatnya dapat membedakan wilayah. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Cerita. Baik, pelajaran kali ini kita simpulkan ya anak-anak. Provinsi Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Nah, provinsi di Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, luas. Terus ciri-cirinya kondisi alam yang berbeda, terdapat ibu kota. Kemudian manfaatnya terbentuknya provinsi adalah memudahkan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Baik, cukup sekian dari itu. Sebelum kita pulang, dipimpin doa. Sama-sama mohon dipimpin doa. Siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak telah memperhatikan pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari NBM 2354 di sini saya akan belajar materi IPA kelas 5 struktur bumi. Teman-teman jadi kelas 5 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya, Bu. Masa Tidak ada. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama pada hari ini. Tidak ada yang tidak masuk. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kita menyanyi dulu. Nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Ya. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Ya, untuk pembelajaran kemarin kita kan sudah belajar mengenai apa saja yang ada di bumi kita. Masih ingat gak kemarin apa aja materinya? Yang ada di bumi kita berarti apa aja? Yang di luar bumi kita, yang ada di lapisan paling luar bumi kita. Batu. Ya, batuan, terus tanah, air, gunung, laut. Ya, kayak gitu. Nah, anak-anak simak video ini dahulu ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan untuk video yang Ibu tampilkan ini. Pasca gempa tektonik yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta, Gunung Merapi mengalami erupsi 1 kali dan guguran lava 3 kali. Gunung Merapi kembali erupsi setelah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 skala Richter pada Jumat petang yang mengguncang Kulon Progo, Yogyakarta. Erupsi sendiri terjadi pada pukul 19.30 WIB dengan jarak luncur
1.300 meter mengarah ke barat daya, atau tepatnya mengarah ke hulu Sungai Bebek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, dari yang Ibu tampilkan ini, apa yang kalian lihat? Sebelum terjadi gunung meletus tadi sempat terjadi apa? Gempa. Nah, menurut kalian, kenapa di bumi kita ini bisa terjadi gempa bumi dan juga gunung meletus? Geseran lempeng, ya. Ada lagi? Burungnya ngamuk. Ya, dapat terjadi gempa bumi dan juga gunung meletus karena adanya aktivitas di dalam perut bumi. Yaitu kalau gempa itu pergeseran lempeng, nah kalau gunung meletus itu magma dari dalam bumi itu keluar. Gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang struktur bumi. Ya, Ibu akan tayangkan ini PPT yang akan kita pelajari bersama-sama. Struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi, pengertiannya, struktur lapisan bumi merupakan susunan berlapis yang membentuk bagian dalam planet bumi. Struktur berlapis ini sama halnya dengan struktur berlapis pada sebuah bawang. Semakin dikupas, maka akan semakin terlihat lapisan terdalamnya. Jadi teman-teman, anak-anak pernah lihat bawang merah kan? Bawang merah itu kalau dikupas pasti ada di dalamnya lagi. Dikupas ada dalamnya lagi. Nah, bentuk bumi kita itu seperti itu, sama seperti itu. Lanjut, lapisan bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti bumi luar, dan inti bumi dalam. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi. Lapisan inilah yang menjadi tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kita sebutkan kemarin itu adalah lapisan kerak bumi. Jadi terdapat pegunungan, terdapat air, terdapat daratan, itu di kerak bumi. Lanjut, mantel bumi terletak di bawah kerak bumi dan merupakan lapisan paling tebal. Suhunya sangat panas karena mengandung magma. Jadi di dalam kerak bumi, di dalam mantel bumi itu ada magma yang muncul kalau gunung meletus. Nah, itu magmanya keluar dari dalam mantel bumi. Lanjut, inti bumi luar. Inti bumi luar berada di bawah mantel bumi. Lapisan ini bersifat cair dan sangat panas. Jadi kalau mantel bumi itu di bawah kerak bumi, inti bumi luar ini di bawah mantel bumi, dan inti luar ini lebih panas daripada mantel bumi. Tuh, semakin ke dalam semakin panas. Selanjutnya, inti bumi dalam. Inti bumi dalam adalah lapisan paling dalam dari bumi. Walaupun suhunya sangat tinggi, lapisan ini bersifat padat karena tekanannya sangat kuat. Jadi kalau bedanya inti bumi dalam dan inti bumi luar itu cair. Kalau inti bumi dalam itu padat. Nih. Manfaat kita mempelajari lapisan bumi. Yang pertama, mengetahui penyebab gempa bumi. Jadi tadi kan sudah ditayangkan di awal video adanya gempa bumi dan gunung meletus. Jadi kita tahu kenapa ada peristiwa gempa bumi dan juga gunung meletus itu. Nih, kedua, memahami gunung meletus, lalu menambah wawasan tentang bumi. Sekarang saya bagi anak-anak menjadi 2 kelompok, bisa dikerjakan KPD yang Ibu berikan. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, selain LKPD, Ibu juga mau kalian membuat praktek membuat miniatur struktur bumi. Kan ini yang versi besarnya. Nah,
Nah, nanti kalian membuat yang kecil. Membuat yang kecil dari plastis. Iya. Ini plastis. Alam. Masuk kan. Bisa dimulai dibuat ya. Nanti hasilnya akan kayak gini. Bulat. Ya. Ini coba dibedakan. Tata, tahu nggak lapisannya? Oh, tahu ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lapisannya jadi 4. Ya. Pakai lapis ya, Bu? Ya. Laper deh. Jadi sama ini. Sakit aja, Bu. Itu berbahaya. Sudah Bu. LKPD-nya sudah dikerjakan. Dikerjakan teman saya, Bu. Bu, boleh bawa pulang nggak? Boleh Pak. Nanti kalau sisa boleh dibawa pulang. Darah. Wes nek kasih apa? Oh iya. Sudah? Bisa dipresentasikan dari kelompok 1? Kalau enggak perwakilan aja. Maila. Presentasi siji to. Jadi yang nomor 1 dari gambar struktur bumi ini, angka 1 itu adalah kerak bumi, terus angka 2 itu mantel bumi, 3 inti luar, yang keempat inti dalam. Kemudian yang nomor 2 nama lapisan kerak bumi, komponen penyusunnya ada tanah dan batu, ketebalannya minimal sampai 70 km. Terus mantel bumi, komponen penyusunnya silika, besi, magnesium, ketebalan 2900 km, inti luar, besi dan nikel cair, ketebalannya 2200 km. Nama lapisannya inti dalam, komponen penyusun, besi dan nikel padat, ketebalannya 1200 km. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Meila. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa mempresentasikan plastisin yang udah dibuat. Ini ada 4 bagian ya, Bu. Ya. Yang pertama itu ada apa, Mak? Kerak bumi, terus mantel, terus inti dalam, terus inti luar. Inti luar baru inti dalam. Oh, inti luar dari inti dalam dulu. Ya, terima kasih Mas Ridwan, tepuk tangan. Makasih, Bu. Ya, jadi tadi kita udah belajar lapisan bumi ada berapa? 4. 4. Yang pertama Kerak bumi. kerak bumi. Yang kedua ada Mantel bumi. mantel bumi. Yang ketiga Inti luar. yang keempat Inti dalam. Anak-anak ada pertanyaan untuk penjelasan dari Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh salah satu dari kalian atau mau satu-satu bisa menunjukkan ini mana yang mantel bumi, mana kerak bumi, mana inti dalam dan mana inti luar. Tinggal ditusuk. Siapa yang mau? Cerita mau, Bu. Mau, Bu?
Bulan. Ayo ayo. Gerak ini ya. Ya, sudah benar ya. Berarti anak-anak sudah paham sama pembelajaran yang Ibu berikan. Kalau gitu pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu. Berdoa tentang kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Panjara Firaka Mukti dengan NPM 235-450. Saya akan mengajar materi simbiosis di kelas 3. Jadi teman-teman saya minta untuk menjadi kelas 3 ya. Ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, ketua kelas mohon berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Pak. Masuk semua, Pak. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang makhluk hidup butuh makan, tempat tinggal, dan wajah. Pak, permisi izin ke toilet ya Pak. Dan berkembang biak. Nah, sekarang kemarin kita udah belajar kan makhluk hidup. Ini teman-teman, anak-anak ada yang tahu ini apa? Sapi Pak. Sapi, oke. Kalau ini Lebah. Ini, Nyamuk. kalau ini apa? Ini apa? Manusia gigit nyamuk. Oke. Nah, ada anak di sini ada yang pernah digigit nyamuk gitu ya? Pernah. Gimana rasanya? Sakit. Betul. Kenapa nyamuk itu sering menggigit anak-anak? Karena makanannya darah. Makanannya gimana? Darah. Darah. Oke, jadi kenapa makanan nyamuk itu darah? Itu memang nyamuk itu suka darah dan darah itu paling dekat di manusia. Di nyamuk mengambil darah manusia itu ada hubungannya, namanya hubungan simbiosis komensalisme. Kalau lebah dengan bunga, ada yang tahu simbiosis apa? Mutualisme. Betul, masih Tuhan, mutualisme. Kalau ikan hiu sama pohon sama anggrek, ada yang tahu? Komensalisme. Tuh, komensalisme apa tadi Mas Edwan? Yang satu diuntungkan, yang satu tidak sama. Tuh, tepuk tangan Mas Edwan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ada yang tahu macam-macam simbiosis. Nanti Bapak bagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 mencari simbiosis mutualisme, kelompok 2 mencari komensalisme, kelompok 3 parasitisme ya. Baik Pak. Kerjakan nanti dipresentasikan di depan ya.
Sudah selesai anak? Belum, Pak. Sudah? Kelompok 1 maju dulu yuk. Namanya siapa? Ini ada gambar ikan hiu dan ikan remora. Ya, ikan remora. Itu simbiosis komensalisme. Ya. Terus ada bunga dan kupu-kupu mutualisme. Terus Pohon dengan benalu parasitisme. Kerbau dengan burung gagak mutualisme. Terus kerbau dengan kutu parasitisme. Terus orang dengan nyamuk parasitisme. Terus orang dengan kutu parasitisme. Ikan Nemo dan anemon laut mutualisme. nah, sebelum kembali, pilih salah satu simbiosis dan ditaruh di sini. Simbiosis. Ya. Simbiosis. Tadi Mbak kita memilih bunga dengan lebah, itu simbiosis. Mutualisme. Betul. Tangan kita. Ya, kelompok 2 maju. Kelompok 3 dulu ya, Pak. Oke, kelompok 3 maju. Oke, di sini gambar lebah dengan bunga itu mutualisme, terus gambar ikan hiu dan ikan remora itu komensalisme, kupu-kupu dan bunga itu mutualisme, terus gambar pohon dan benalu itu parasitisme, terus kerbau dan burung itu mutualisme, kerbau dan nyamuk itu parasitisme, terus orang dan nyamuk itu parasitisme, orang dan kutu parasitisme, ikan Nemo dan anemon laut itu mutualisme. Ya, betul. Nah, sekarang pilih dulu. Pilih salah satu mutualisme, parasitisme atau komensalisme. Mutualisme aja, Pak. Yang kerbau sama burung jala. Benar teman-teman? Betul. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok 2 yang terakhir. Ini ada gambar hiu dan ikan remora itu komensalisme. Terus ini bunga dan kupu-kupu mutualisme, pohon dan Iya. itu parasitisme, turtle dan burung itu mutualisme, kerbau dan kutu parasitisme, manusia dan nyamuk parasitisme, manusia dan kutu parasitisme, anemon dan anemon laut mutualisme. Betul. Sekarang pilih mau yang mana? Tadi Mbak Maila memilih manusia dengan nyamuk. Itu betul parasitisme? Betul, Pak. Tepuk tangan. Nah, sekarang kan kita udah mengetahui beberapa mutualisme atau parasitisme. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak minta berdoa dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ketua kelas mohon dipimpin doa dulu. Baik, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada siang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.